Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan soal USP Matematika Wajib tahun 2021 Provinsi Kalbar. Nah, di bagian kelima ini kita akan membahas soal nomor 35 sampai 40 ya. Oke. Nah, soal nomor 35. Jadi, banyaknya bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan nilai lebih dari 3000 dan tidak ada bilang yang sama, itu berapa? Nah, ini materi dari kaidah pencacahan matematika wajib kelas 12. Oke. Jadi, karena kita mau cari angka ribuan, itu pastinya terdiri dari 4 digit. Jadi banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan lebih dari 3000, kita bisa buat skemanya seperti ini. Nah, jadi ada 4 kotak seperti ini. 4 kotak ini menandakan 4 digit ribuan itu, ya. Jadi ini ada kotak pertama, karena diminta lebih dari 3000, maka bisa diisi angka 3, 4, dan 5, ya. Jadi kalau angka 1 dan 2 itu diisi di bagian kotak pertama ini, maka nanti akan bisa muncul bilangan yang kurang dari 3000 gitu. Jadi kita mau cari bilangan yang lebih dari 3000, yaitu ini berarti ada 3 angka ya. Nah, oke. Lalu di kotak kedua, ini bisa diisi angka 1 sampai 5. Jadi ada 5 angka ya. Jadi karena sudah digunakan pada kotak pertama, maka berkurang 1 kan. Jadi 5 kurang 1 jadi 4 gitu. Jadi 4 angka yang bisa kita gunakan. Nah, di kotak ketiga. Kotak ketiga ini bisa diisi angka 1 sampai 5 juga. Tapi di kotak pertama dan kotak kedua tadi udah dipakai 2 angka ya. Maka kita kurangi 2. Nah, jadi itu sama dengan 5 kurang 2 jadi 3 angka di sini. Nah, di kotak terakhir, di kotak keempat bisa diisi angka 1 sampai 5 juga. Tapi karena sudah dipakai di kotak pertama, kotak kedua, dan di kotak ketiga, maka kita kurangi 5 kurang 3 jadi 2 angka. Nah, jadi banyak bilangannya itu adalah 3 kali 4 kali 3 kali 2. Maka ini sama dengan 72. Jadi ada 72 bilangan yang lebih dari 3000 yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi jawabannya D. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 36. Nah, masih tentang kaidah pencacahan ya. Jadi dari 7 calon pengurus akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin itu seperti apa. Nah, jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan permutasi. Nah, kenapa permutasi? Karena permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi dari 7 calon ini, misalkan A itu jadi ketua, dan B jadi sekretaris, C jadi bendahara, akan berbeda nanti susunannya dengan A itu jadi sekretaris atau A-nya jadi bendahara. Kan beda susunannya. Kalau diperhatikan urutannya itu dinamakan permutasi. Jadi kita bisa gunakan permutasi, berarti ini kan ada 7 calon pengurus. Yang dipilih ada 3 orang, ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka itu permutasi 3 dari 7. Nah, sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial. Atau 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, 7 faktorial ini kita bisa jabarkan seperti ini. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Jadi 4 faktorial ini jangan kita jabarkan lagi. Karena nantinya 4 faktorial yang di pembilangnya kita bisa bagi dengan 4 faktorial di penyebut ini. Jadi tinggal 7 kali 6 kali 5. Jadi adalah 210 gitu. Jadi jawabannya adalah E. Ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 37. Dari 6 tangkai bunga anggrek yang berbeda warna akan dibentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 4 warna. Banyaknya cara menyusun rangkaian tersebut itu seperti apa? Oke. Jadi untuk masalah ini kita bisa gunakan kombinasi. Nah, kenapa kombinasi? Karena kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi maksudnya gini, ini kan ada 6 tangkai bunga anggrek nih yang berbeda warna. Diambil 4 untuk dibuat rangkaian bunga. Misal, 4 warna itu yang terampil adalah merah, biru, kuning, hijau. Nah, itu misalkan yang pertama ya. Nanti diambil lagi 4 warna selanjutnya. Nah, sama, merah, kuning, hijau, biru. Beda urutannya. Tapi warnanya tetap sama kan? Nah, maka itu dianggap sama. Jadi kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi kita gunakan kombinasi. Nah, berarti ini kombinasi dari 4, 6 ya. Kombinasi berarti sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi 6 faktorial, 6 kurang 4 itu adalah 2. Jadi 2 faktorial dikali 4 faktorial.
Jadi 6 faktorialnya kita jabarkan 6 dikali 5 kali 4 faktorial. Dibagi 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1. 4 faktorialnya kita biarkan seperti ini. Jadi nanti membagi nih. Jadi 6 dikali 5, 30 bagi 2 jadi 15. Jadi jawabannya adalah itu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 38. 3 orang peserta seminar akbar yang diselenggarakan secara online akan dipilih dari anggota suatu komunitas yang terdiri dari 6 anggota pria dan 4 anggota wanita. Peluang terpilih sekurang-kurangnya ada 1 peserta wanita. Nah, oke. Jadi gini maksudnya. Ini kan ada 10 orang berarti ya. 10 orang ini akan dipilih 3 orang yang akan dipilih sebagai peserta seminar. Nah, jadi ditanya peluang terpilih sekurang-kurangnya 1 wanita. Nah, jadi sekurang-kurangnya 1 wanita itu berarti bisa 1 wanita, bisa 2 atau bisa 3 gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan kombinasi ya, kombinasi dan nilai peluang. Nilai peluang masih ingat ya, itu adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel gitu. Nah, jadi ini ada 3 kasus ya. Untuk terpilihnya atau peluang terpilihnya sekurang-kurangnya 1 peserta wanita. Kasus yang pertama, peluang terpilih 1 wanita dan 2 pria. Nah, jadi kita akan memilih nih 1 wanita dan 2 pria. Maka kita bisa gunakan kombinasi ya, menentukan banyaknya terpilih 1 wanita dan 2 pria. Berarti itu sama dengan kombinasi 1 4. Nah, 1 ini maksudnya 1 wanita, dipilih dari 4 wanita. Nah, dikali kombinasi 2 6, berarti 2 pria dari 6 pria gitu. Dibagi ruang sampelnya, yaitu kombinasi 3 dari 10. Jadi kan yang mau dipilih itu ada 3. Yang tersedia atau banyak orangnya itu ada 10. Jadi kombinasi 3 dari 10. Sama dengan, nah kombinasi 1 dari 4 itu adalah 4 faktorial, dibagi 4 dikurangi 1 faktorial, dikali 1 faktorial. Dikali kombinasi 2 dari 6 itu adalah 6 faktorial, dibagi 6 dikurangi 2 faktorial, dikali 2 faktorial. Dibagi kombinasi 3 dari 10 itu adalah 10 faktorial, dibagi 10 kurang 3 faktorial, dikali 3 faktorial. Nah, ini kita dapatkan 4 kurang 1 jadi 3 ya, 6 kurang 2 jadi 4, 10 kurang 3 jadi 7. Nah, 4 faktorialnya kita jabarkan jadi seperti ini, 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial adalah 1, sedangkan 6 faktorial kita jabarkan 6 dikali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial kita biarkan, 2 faktorial 2 dikali 1. Nah, 10 faktorial kita jabarkan seperti ini. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial, 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Nah, ini berarti kita dapatkan 3 faktorial, coret habis, tinggal 1. Jadi 4 dibagi 1 adalah 4. Nah, ini berarti 4 faktorial kita coret. 6 dikali 5, 30 bagi 2 jadi 15. Jadi 4 dikali 15 per, nah 10 kali 9 kali 8 per 3 kali 2 kali 1. Jadi 9 bagi 3, 3, 8 bagi 2, 4. Jadi 4 dikali 3, 12 kali 10 jadi 120. Jadi 4 dikali 15 itu 60 per 120. Oke. Nah, itu peluangnya. Terpilih 1 wanita dan 2 pria. Oke. Sekarang ke kasus keduanya. Nah, terpilih 2 wanita dan 1 pria, berarti kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 1 dari 6, dibagi ruang sampelnya kombinasi 3 dari 10. Jadi kombinasi 2 dari 4 berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali kombinasi 1 dari 6, 6 faktorial dibagi 6 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, ini sama ya, kombinasi 3 dari 10, sama seperti sebelumnya. Nah, berarti kita dapatkan ini 2, ini 5. Jadi 4 faktorialnya kita jabarkan 4 dikali 3 kali 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorialnya kita jabarkan 2 kali 1. Nah, ini 6 faktorial kita jabarkan 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 1. Nah, untuk 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial kita jabarkan seperti ini, sama seperti sebelumnya. Maka kita dapatkan ini 2 faktorial bisa kita coret, berarti tinggal 4 dikali 3, 12 bagi 2, 6. Berarti ini tinggal 6 juga ya. Jadi 6 dikali 6 per 120. Jadi 36 per 120. Nah, sekarang ke kasus ketiganya, yaitu terpilih 3 wanita. Kalau terpilih 3 wanita berarti 0 pria ya. Karena kan yang dipilih cuma 3 orang. Nah, jadi ini sama dengan kombinasi 3 dari 4, memilih 3 wanita dari 4 wanita,
dibagi dengan kombinasi 3 dari 10. Jadi ini 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi sama dengan, nah ini 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini sama ya ruang sampelnya. Jadi sama dengan 4 faktorial, berarti kita jabarkan 4 dikali 3 faktorial. 1 faktorial itu 1, 3 faktorial adalah 3. 3 faktorial, 3 faktorial ya. Jadi kita bisa coret ini 3 faktorialnya, jadi tinggal 4 ya. Jadi 4 per 120. Maka peluang terpilihnya sekurang-kurangnya itu satu peserta wanita, kita tambahkan semuanya. Jadi 60 per 120 ditambah 36 per 120 ditambah 4 per 120. Nah, kita dapatkan 100 per 120. Jadi kita kecilkan bagi 20. Nah, ini 5 per 6 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 39. Masih tentang peluang ya. Nah, 2 buah dadu dilambungkan secara bersama sebanyak 300 kali. Frekuensi harapan muncul 2 mata dadu berjumlah kurang dari 5. Nah, oke. Jadi kalau 2 buah dadu dilambungkan atau dilempar secara bersamaan itu ruang sampelnya adalah seperti ini. 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai 6,6. Ini menandakan artinya 1,1 ini dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 1 dan seterusnya seperti itu. Maka ruang sampelnya itu ada sebanyak 36 ya. Nah, lalu kita cari misalkan A itu adalah muncul 2 mata dadu yang berjumlah kurang dari 5. Maka anggotanya itu adalah 1,1, 1,2, 1,3. Nah, ini misalkan kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 2. 1 tambah 2 3, 1 tambah 3 4. Kan kurang dari 5 kan? 2,1 3, 2,2 4, 3,1 4. Nah, itu. Jadi kurang dari 5 gitu. Nah, kalau yang lainnya kan udah sama dengan 5 atau lebih dari 5 ya. Oke, jadi anggota A-nya itu ada 6. Nah, sehingga frekuensi harapan muncul 2 mata dadu berjumlah kurang dari 5 itu sama dengan peluang A dikali N ya, sama dengan NA bagi NS dikali N. Lalu peluangnya itu adalah 6 per 36 dikali 300 ya, karena N itu dilempar sebanyak 300 kali ya. Berarti 6 per 36 itu adalah 1 per 6 dikali 300 berarti 50. Nah, jadi ada 50. Oke. Nah, kita lanjut ke soal terakhir nomor 40. Dalam sebuah keranjang terdapat 20 bola bernomor 1 sampai 20. Dari kotak tersebut diambil bola secara acak. Peluang terambil bola bernomor kelipatan 2 atau kelipatan 7 itu berapa? Nah, oke. Jadi ruang sampelnya jelas ya. Itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai 20. Gitu. Banyaknya ruang sampel berarti ada 20. Nah, misalkan A itu adalah terambil bola dengan kelipatan 2, maka anggotanya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya sampai 20. Nah, berarti anggota A itu ada 10 ya. Oke, sedangkan B adalah terambil bola dengan kelipatan 7. Maka anggota B itu adalah 7 dan 14. Nah, anggotanya adalah 2 ya. Jadi ada 2. Kalian perhatikan di sini. Anggota A dan anggota B ada yang sama ya. Nah, ada yaitu 14 ya kan? Nah, jadi A irisan B itu ada anggotanya 14. Jadi banyaknya ada 1 ya. Nah, sehingga ini kita bisa tentukan peluang terambil bola berkelipatan 2 atau kelipatan 7. Kita bisa menggunakan peluang kejadian yang tidak saling lepas. Yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, peluang A berarti NA bagi NS, peluang B NB dibagi NS dikurangi peluang A irisan B itu sama dengan NA irisan B dibagi NS. Berarti 10 per 20 ditambah 2 per 20 dikurangi 1 per 20. Jadi 12 dikurangi 1 jadi 11 per 20. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Nah, itu pembahasan soal USP Matematika Wajib bagian kelima ini. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.